menebar keberkahan dengan beribu manfaat dan kebaikan hanya di jendela dunia. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya setiap manusia menginginkan yang namanya kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Salah satu kunci kebahagiaan dan merupakan inti daripada kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia maka harus dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat maka harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin bahagia di keduanya maka harus dengan ilmu. Nah, dalam menuntut ilmu ada beberapa yang harus diperhatikan, ya. Tentunya yang paling penting harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu, para peserta didik, para murid dan lain sebagainya adalah adab terhadap muallim, adab terhadap guru, ya, terhadap asatizah, ya. Karena seorang muallim, seorang pengajar itu tidak pernah merasa kecewa terhadap muridnya yang tidak paham akan penjelasan seorang guru dalam sebuah pelajaran. Namun seorang guru akan merasa kecewa ketika ada muridnya, ada peserta didik yang tidak menjaga adab terhadapnya, ya. Ada salah seorang profesor mengatakan bahwa la yu'limuni at-talib bisababi adami fahmi dars, walakin yu'limuni at-talib bisababi isaatil adab. Ya, aku tidak merasa kecewa ketika muridku itu tidak paham terhadap pelajaranku, tapi aku sangat kecewa dan cukup merasa tidak suka ketika ada muridku yang tidak menjaga adab terhadapku. Artinya adab adalah nomor satu. Sebelum segala sesuatu maka harus beradab. Nah, ada nasihat yang bagus dari Al-Imam Asy-Syafi'i tentang adab, ya, dalam belajar, dalam menuntut ilmu dan lain sebagainya, ya. Beliau mengatakan isbir ala murril jafa min muallimi. Sabarlah kalian wahai para penuntut ilmu atas ketegasan ataupun kekerasan daripada pengajarmu, daripada ustadzmu. Siapapun yang mengajarimu, sabar atas ketegasannya. Ya, kadang mungkin kita mendapatkan ketegasan yang tentunya tujuan daripada ketegasan tersebut adalah untuk mendidik. Ya, kita disuruh mengerjakan tugas, disuruh ini, disuruh itu, sudah kita kerjakan tugas, kita kumpulkan, disuruh perbaiki. Ya, kita mau ketemu, misalkan mau ketemu dosen kita, sudah janjian, kita pergi ke rumahnya, kita pergi ke kantornya, ternyata kita sampai dengan jarak yang jauh dan lain sebagainya. Dikabarkan bahwa tidak jadi, besok saja. Terus kita akan merasa kesal dan lain sebagainya. Sabar atas semua itu. Apapun yang kita dapatkan dari ketegasan mereka dan lain sebagainya, kita harus sabar. Ya, fa inna rusubal ilmi fi nafaratiha. Karena sesungguhnya kegagalan dalam menuntut ilmu, ya, ketika kita tidak sabar terhadap semua itu. Ya. Kemudian wa man lam yadhuk murra ta'allumi sa'atan. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, dan barang siapa yang belum pernah atau yang tidak merasakan pahitnya dalam belajar meskipun hanya sesaat, tajarru'a dhullal jahli tula hayati. Dia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Wa man fatahu at-ta'limu waqta syababih. Dan barang siapa yang tidak menggunakan masa mudanya untuk belajar, fakabbir alaihi arba'an liwafati.
maka bacakan takbir sampai 4 kali. Ya, artinya seakan-akan dia tidak ada gunanya dalam hidupnya, ya. Atau penyesalan, ya, penyesalan seumur hidup yang artinya tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain karena tidak memiliki ilmu, seakan-akan jenazah ataupun mayat. Wujuduhu ka'adami, keberadaannya sama seperti ketiadaannya. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan, wadzal fata wallahi bil ilmi wat tuqa, demi Allah kehidupan seorang pemuda itu harus dibekali dengan ilmu dan takwa. Idza lam yakuna la'tibara, ya, la'tibara li dzatihi, apabila kedua bekal itu, ya, ilmu dan takwa, ya, itu tidak dimilikinya, maka tak pantas dia disebut sebagai seorang pemuda. Jadi bekal utama seorang pemuda adalah ilmu dan takwa. Ya, ini tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Ya, baik para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nasihat daripada Al-Imam Asy-Syafi'i ini bisa memberikan kita semangat atau spirit, ya, yang dengannya kita lebih bisa menuntut ilmu, ya, lebih bisa bersemangat untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu tiada batasnya, ya. Minal utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu, ya, dari buayan hingga liang lahat, artinya tidak ada batasan untuk menuntut ilmu, ya. Baik, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menebar keberkahan dengan beribu manfaat dan kebaikan hanya di Jendela Dunia.